Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anak kelas 10 SMK Islam Tikung yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini mari kita kembali membahas bersama lanjutan mapel PAI. Kali ini bab 4. Temanya adalah tema tentang fikih, lebih tepatnya berjudul asuransi, bank, dan koperasi syariah. Topik ini sangat penting untuk kita bahas bersama sebab di era sekarang banyak muncul lembaga-lembaga, banyak muncul badan-badan, entah itu koperasi, entah itu bank, entah itu asuransi, entah itu yang lain, yang mana dalam pengelolaannya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Banyak memakai unsur riba, banyak jual beli terlarang, jual beli horor, banyak jual beli tipu-tipu, pencucian uang dan lain sebagainya. Karena itu perlu kita pahami juga bersama tentang bab asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk mengetahui apakah lembaga tersebut itu benar-benar lembaga yang syariah apa tidak. Ini penting untuk melestarikan nilai-nilai Islam dalam ruang sosial. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang topik tersebut, perlu juga kalian ketahui tentang tujuan pembelajaran kali ini, di mana kalian harus menguasai 3 hal, harus memahami 3 hal. Yang pertama adalah kalian harus mampu menyebutkan pengertian tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah menurut fikih muamalah. Terus kalian juga harus mampu menjelaskan perbedaan antara asuransi syariah, bank syariah, koperasi syariah dengan lembaga konvensional. Dan yang ketiga, kalian harus mampu mengidentifikasi Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai dasar muamalah pada 3 lembaga tersebut. Oke? Anak-anak semua, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Islam kan ada 2 ibadah. Yang satu disebut ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur oleh Allah secara jelas seperti sholat, zakat, puasa. Lalu ada juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang aturannya dibebaskan oleh manusia karena berkaitan dengan sama manusia. Dan salah satu pembahasannya, salah satu contoh ibadah ghairu mahdhah adalah pembahasan kita kali ini, pembahasan tentang fikih muamalah dengan topik asuransi syariah, bank syariah, koperasi syariah. Ini sangat penting sebab 3 lembaga ini berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minanas. Karena kita selain dituntut untuk hablum minallah, kita juga harus mampu untuk hablum minanas. Hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia secara baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Disebutkan dalam surat tersebut bahwasanya kita dituntut untuk tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa, dan dilarang untuk tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Itu garis besar Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang isinya tentang anjuran untuk tolong menolong. Dan tolong menolong ini adalah cakupan dari ibadah ghairu mahdhah. Salah satunya adalah tentang asuransi syariah, bank syariah, koperasi syariah. Ini sangat berkaitan erat karena 3 hal tersebut berkaitan dengan hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia. Oke, topik yang pertama adalah tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah apa? Adalah perjanjian antara peserta untuk saling menolong dan saling melindungi dari risiko tertentu dengan cara
mengumpulkan dana atau uang, biasanya disebut dana premi. Kalau dalam Islam biasanya disebut dana tabaruk yang dikelola sesuai dengan hukum Islam. Jadi si A menyetorkan uang si B menjamin untuk perlindungan si A. Seperti itu. Bedanya apa? Bedanya dengan asuransi konvensional adalah dalam asuransi syariah tidak menggunakan konsep-konsep yang dilarang dalam Islam seperti riba, terus dananya digunakan untuk hal yang jelek, hal yang negatif. Tidak seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan asuransi syariah adalah yang pertama, memberikan perlindungan peserta menghadapi risiko yang tidak diinginkan seperti kematian, kecelakaan, kerugian harta, dan lain sebagainya. Yang kedua, mewujudkan sikap tolong menolong. Ini sangat sesuai dengan tujuan dari Islam sendiri yang dimana kita dituntut untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ini sangat sinkron sekali dengan tujuan dari asuransi syariah. Yang ketiga, menghindari perilaku riba dan horor. Dari perilaku yang merugikan seperti riba dan horor itu sangat tidak dianjurkan dalam asuransi syariah. Yang keempat, meringankan beban finansial peserta saat terkena musibah. Ini juga sangat menjadi ciri khas asuransi syariah kan sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Jadi seperti itu asuransi itu. Oke, selanjutnya ada prinsip asuransi syariah. Itu ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Ada keadilan, tolong menolong, amanah, menghindari unsur riba, kerelaan, kerjasama. Terus dalam asuransi syariah juga ada namanya takmin, ada takaful, ada tazamun, yang semuanya adalah istilah untuk memberikan perlindungan, ketenangan, dan rasa aman kepada para peserta yang mengikuti asuransi. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah itu sama dengan bank-bank pada umumnya. Bedanya dalam bank syariah itu pengelolaannya harus sesuai dengan syariat Islam tanpa memakai sistem bunga, dengan sistem akad seperti akad mudharabah atau bagi hasil, akad jual beli atau akad murabahah. Jadi semuanya yang ada di bank syariah itu harus sesuai dengan prinsip nilai Islam. Manfaatnya jelas. Dalam bank syariah jelas terbebas dari unsur riba. Sehingga nasabah akan aman, tidak terkena dampak dari riba yang merugikan. Terus dalam bank syariah batinnya akan tentram karena dijamin dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang sangat luhur. Terus ada sistem bagi hasil yang sangat adil dan lain sebagainya. Kemudian dalam prinsip perbankan syariah ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan, seperti larangan riba, ada bagi hasil, ada jual beli, ada tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dan juga ada prinsip menghindari horor. Sementara akad dalam bank syariah sendiri secara umum ada 4. Yang pertama wadiah atau titipan. Nasabah menyimpan uang di bank dan bisa diambil kapan saja, itu wadiah. Lalu ada prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Bank memberikan uang kepada nasabah dan dikelola oleh nasabah uang itu, dan keuntungan bagi hasil, keuntungan dari usaha yang dilaksanakan nasabah dengan dana dari bank itu keuntungannya dibagi. Lalu ada akad murabahah atau pinjaman. Bank memberikan modal dan dipinjamkan ke nasabah sesuai kesepakatan. Lalu ada akad ijarah atau sewa. Itu akad dalam perbankan syariah. Secara umum ada 4. Lalu yang ketiga ada koperasi syariah. Koperasi syariah itu sama dengan koperasi pada umumnya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela sama. Yang membedakan adalah dalam koperasi syariah itu ada nilai-nilai Islam, ada prinsip syariah yang harus dijunjung, yang harus dilaksanakan dan dipegang oleh semua anggota koperasi. Manfaatnya koperasi syariah sama dengan bank syariah sama asuransi syariah adalah untuk menjamin anggota untuk menikmati koperasi sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak ada riba, tidak ada sistem horor dan lain sebagainya, sama.
Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya dalam Islam itu ada ibadah ghairu mahdhuf dan salah satunya adalah tentang pemberdayaan ekonomi. Bisa lewat bank syariah, lewat asuransi syariah, dan juga lewat koperasi syariah yang harus kita junjung, kita lestarikan dan kita dukung. Akhirul kalam, salamun qaulan minir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.